Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dalam sharing selepas praktek. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharingin apa yang tadi dicurhatin oleh pasien saya. Nah, si pasien itu merasa bahwa dia sudah pakai obat kumur rutin, sudah sikat gigi rajin. Oh enggak, dan sikat giginya enggak rajin, hanya pakai obat kumurnya yang rajin. Nah, tapi dia merasa masih bau mulut. Bau mulut itu yang lebih dikenal dengan istilah halitosis, itu bisa disebabkan karena faktor eksternal dan faktor internal. Dalam artian faktor internal itu dari dalam tubuh kita, ataupun faktor eksternal yang ada dari luar tubuh. Nah, pemahaman yang salah terhadap pemakaian obat kumur ini juga kurang tepat menurut saya. Dia gosok giginya, ya kalau mau tidur kadang kalau ingat gosok gigi, kadang tidak. Tapi kalau pakai obat kumur, dia selalu bawa obat kumur kemana-mana. Jadi even dia, ini cowok ya pasiennya, dia merokok, jadi setelah ngerokok pun dia kumur-kumur pakai obat kumur. Nah, dia merasa bau mulut. Setelah saya cek oral hygiene-nya, mungkin karena efek dari obat kumurnya tidak terlalu kotor, dalam artian plaknya tidak terlalu banyak, tapi karang giginya kelihatan tampak di subgingiva. Nah, salah satu penyebab bau mulut yang dari internal itu adalah dari karang gigi. Makanya even sudah menggunakan obat kumur yang sering seperti ini, pasien tetap mengeluh bau mulut. Itu pertama. Terus kemudian saya tanya lagi, apakah punya penyakit sistemik ataukah punya penyakit yang lain, entah gula darah ataupun GERD dan lain-lain. Dan ternyata dia adalah penderita MAH kronis. Itu juga salah satu ya, karena pasien kadang dari makanannya sendiri mereka kurang tepat sehingga memicu munculnya asam lambung tinggi sehingga MAH-nya kronis terus-terusan. Terus tidak mengkonsumsi obat dengan baik juga, terus sering bersendawa sehingga dari internal tubuhnya itu juga memberikan hawa yang tidak enak saat ngobrol ataupun bernafas. Terus dia juga punya kebiasaan bernafas melalui mulut karena dia obesitas sehingga suka ngorok. Ini adalah contoh penyakit-penyakit sistemik yang bisa menyebabkan, even kelihatannya ini sederhana ya, bau mulut itu bisa terjadi. Jadi indikator kesehatan baik itu hanya di regional mulut saja maupun secara sistemik itu bisa dilihat dari pasien ini menderita halitosis atau tidak, bau mulut atau tidak. Dan memang iya, pasiennya memang halitosis, makanya dia lebih sering menggunakan obat kumurnya dengan harapan bisa meringankan bau mulut itu sendiri. Nah, ini juga treatment yang kurang tepat, sehingga kemarin pasien saya lakukan screening oral hygiene-nya, bersihkan karang giginya, kemudian ada beberapa gigi juga yang bolong. Gigi yang bolong itu juga bisa menempel makanan sehingga ada retensi makanan di situ sehingga bisa menyebabkan bau mulut juga. Kemudian yang bolong-bolong juga ditambal. Kemudian penyakit MAH kronisnya harus diedukasi dan ditreatment bersama, baik oleh saya selaku dokter giginya dan juga oleh penyakit dalamnya. Asupan makannya saya edukasi,
karena memang penyuka pedas, terus mengunyahnya juga tidak optimal, itu juga menyebabkan faktor resiko MAH kronis. Ingat ya, kalau mengunyah itu terkesannya sederhana, tapi bisa berpengaruh terhadap produktivitas asam lambung. Nah, nanti di sesi saya yang lain saya akan jelaskan lebih detail tentang bagaimana cara mengunyah makanan. Itu juga penting. Terus kemudian asupan makanannya juga, cara mengunyahnya, kemudian aturan makannya juga kita edukasi. Jadi pasiennya sedang proses perawatan, nanti akan dievaluasi 2 minggu lagi, melihat progresnya sekaligus treatment agar badannya tidak menjadi obesitas. Mudah-mudahan dengan perawatan yang paripurna bisa menyebabkan halitosisnya sembuh, badannya jadi tidak obesitas lagi, MAH-nya bisa sembuh. Mudah-mudahan dengan perawatan paripurna itu bisa teratasi semuanya, karena segala sesuatu itu awal mulanya dari mulut. So, jangan lupa dijaga asupan makanannya, apapun yang masuk ke mulut, kebersihan mulutnya agar terhindar dari penyakit-penyakit sistemik dan juga penyakit-penyakit di rongga mulut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.